Puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan sama-sama berdiri. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach atas anugerah Tuhan kami yang ada di tempat ini. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Cover kami dengan darah Yesus HaMashiach, ampuni dosa-dosa kami, dan kami mohonkan kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami, menyertai, memimpin, memberkati umat. Mohon cover tempat ini dengan darah Yesus HaMashiach. Tempat ini, muka belakang, kanan, kiri, atas, bawah, juga seluruh ruangan-ruangan yang ada dan juga pekarangannya. Di dalam nama Yesus HaMashiach, semua roh jahat, petelur berhala dari segala jenis dan tingkatan dipatahkan kuasanya dan diusir di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Keluar dari tempat ini dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kuasa-Mu boleh bekerja, menyertai dan memberkati umat-Mu. Sikina Rama Sakara Rama Syane. Kami terima kehadiran Tuhan Roh Kudus. Berkatlah dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Rama Sakara Rama Rama Sikina Rama Syane.
Sungguh Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Masia, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya karena firman-Mu yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami karena firman-Mu berkata, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Bapa Yahweh. Terima kasih Roh Kudus. Kehadiran-Mu kuat di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami terima blessing-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Jesus Christ. Yang percaya katakan Amen. Shalom saudara-saudara. Shalom. Masih memuji Tuhan. Amin. Beri salam saudara-saudara sekalian. Beri salam teman kiri kanan. Budi beri kuasa dari Tuhan. Amin.
Hamasia. Lord Jesus Christ. Berkuasalah di tengah kami Tuhan. Empower in our midst, Lord. Berkuasalah di tengah kami Tuhan. Empower in our midst, Lord. Mari Tuhan. Come, Lord. Mari Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Bekerjalah kuat di tengah-tengah kami. Come, empower us. Bawa kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Bring us in all truth. Ajari kami segala sesuatu. Teach us everything. Dan ingatkan untuk setiap perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. And remember what Jesus said. Bekerjalah Roh Kudus. Work. Kami terima firman. We receive your word. Tidak ada satu firman Tuhan yang terbuang dengan sia-sia. There's not one word that will go ignored, Tetapi akan menghasilkan sesuatu yang but it ajaib. will bear fruit. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus Christ. Sama-sama kita akan arahkan tangan kita untuk Let's memberkati take our anak-anak yang di depan. To bless the children Semua in the anak-anak front. maju ke depan. Every Semua single anak-anak maju ke children depan. come to the Kita front. akan berdoa buat mereka. We're going to pray for them. Semua anak-anak maju ke depan. All the children Ibu go to the Fafak akan front. berdoa. Can you make a line please? Andrew, make a line. Sini. Make a line. Make a line please. So many of you, make a line. This side still empty. Move forward this side. Still empty. Jalan ke sini. Jalan ke sini. Kita arahkan tangan kita untuk memberkati mereka. Kita berdoa supaya Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Silakan Ibu Fafak. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami hadapkan anak-anak-Mu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat roh takut akan Tuhan. Hikmat akal budi. Berkati kesehatan Tuhan. Buka mata roh mereka Tuhan. Berilah pengertian, pengetahuan, pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Berjalan dengan Engkau ya Tuhan Yesus HaMashiach. Roh Kudus Kau pimpin anak-anak ini. Mulai dari bayi, anak-anak sampai nanti mereka Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus HaMashiach. Pakai dengan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tuhan Kau tolong tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa bilur darah-Mu Tuhan. Jauhkan, singkirkan dari segala kuasa roh jahat, roh setan, roh petenuh. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat. Jauhkan, singkirkan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Jauhkan, singkirkan dari segala roh-roh kenajisan Tuhan. Jauhkan, singkirkan dari segala Tuhan roh-roh yang tidak menyenangkan hati-Mu, berupa game, berupa apapun Tuhan. Tuhan Yesus HaMashiach, protect mereka dengan kuasa bilur darah-Mu Tuhan Yesus HaMashiach. Biar kuasa bilur darah-Mu mengalir dari ujung rambut sampai ke telapak kaki untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Jadikan mereka milik pusaka-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, jagai mereka Tuhan. Oh kirim pasukan malaikat untuk menjaga kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan, protek kesucian dan kekudusan mereka Tuhan Yesus HaMashiach. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach segala kutuk-kutuk dihancurkan. Kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kutuk-kutuk dari mulutnya sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami break in the mighty name of Jesus HaMashiach. Ya Rabba Shaka Rabba Shiki Rabba Shaka Rabba Shiki. Ya Rabba Shaka Rabba Shaka Rabba Shiki. Biar anak-anak ini Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu sampai pengangkatan terjadi. Engkau mengangkat mereka, tidak ada satupun yang ketinggalan Tuhan. Oh Tuhan, taruh nama-nama mereka di dalam kitab kehidupan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Protect, seal Tuhan dengan kuasa bilur darah Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Silakan dulu saudara. Anak-anak bisa bergabung di
kita akan belajar firman Tuhan. Today we will learn about the Word of God. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, But before we learn about the Word of God, ada beberapa pengumuman. there are a few announcements. Yang pertama, besok kita tetap ada doa di Pasadena jam 11 siang. We have prayer at 11 o'clock, and Saya undang teman-teman bisa hadir. I hope that you can come. Saya percaya berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. And I believe the blessing of God will be poured out. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tonight we will learn about the Word of God. Sesuatu hal yang mungkin tidak banyak saudara mendapatkan sebelumnya. Something maybe you haven't received before. Dan semalam, sebetulnya minggu ini saya sudah persiapkan. And this week I've actually already prepared the sermon. Dan semalam Tuhan bicara banyak sampai kira-kira jam 3.30 pagi. And the whole night the Lord was speaking a lot until 3:30 in the morning. Dan kemudian saya siapkan firman Tuhan. And then I prepared the Word of God. Saya harapkan semua bisa menangkap, I hope everyone can receive it, karena ini sangat-sangat penting sekali untuk gereja Tuhan. because this is very important for the church of God. Oke, kita akan buka terlebih dahulu di dalam kitab Ibrani We're gonna pasal open yang at ketiga. Verse 3. Ibrani pasal yang ketiga, Hebrews verse 3. yang di belakang cukup bisa mendengar? Ya, oke. Ibrani pasal yang ketiga, pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. It's actually chapter 11, verse 3. Ibrani pasal 11 ayat 3, tolong bacakan di dalam bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Hebrews 11, verse 3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Dalam bahasa Indonesia kita akan baca bersama-sama. In Indonesian we will speak it together. 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa, ayo coba kita baca yang keras, saudara. Ini Sabtu sore, saudara. Besok Read louder. libur, saudara. Oke? This is Saturday night. Harus Tomorrow ada is energinya, saudara. Oke? You have to have energy. 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oke? Setelah saya ingin memberitahukan sama Steven. Steven, if there's some picture, can you move your camera to the picture? Okay. Yeah, so it's recording right now, ya? Yeah. Okay, praise the Lord. Ya, ini adalah satu konsep yang sangat dasar sekali yang Tuhan berikan buat manusia. This is a concept that God has given for us, for human beings. Percaya tidak percaya, Believe it or not, mau tidak mau, like it or not, kita ada di dalam sebuah kenyataan ini. we are in this reality. Kenyataannya bagaimana? What's the reality? Yaitu bahwa kita ini hidup di dalam dunia secara fisik, That we live in this world, a physical world, tetapi kita tidak juga bisa mengabaikan bahwa ada alam roh di sekitar kita. but we also can't ignore that there's a spiritual world around us. Betul tidak? Right or not? Saya akan buktikan melalui ayat firman Tuhan sore hari ini. I will show you what the Word of God says tonight. Ada orang yang tidak percaya, saya tidak percaya alam roh. There's some people who say, I don't believe in the spiritual Saya world. hanya percaya alam nyata. I only believe the reality. Buat saya orang itu naif sekali. I think that person is very naive. Karena apa? Satu kali nanti, Because why one day, di detik terakhir dia akan meninggal. in the last point, he will die. Mau tidak mau dia akan mengakui alam roh itu Like betul-betul it or ada. not, he will admit whether the spiritual world is real or not. Dan puji Tuhan kita diajari firman Tuhan And we are taught by the Word of God bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 3 sudah dikatakan
But in Hebrews 11 verse 3 is already said bahwa alam semesta ini, dunia ini, saudara dan saya diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yaitu Tuhan sendiri. that this world, you and me, are created from something that is not seen. Ini betul-betul ajaib. This is so extraordinary. Mengapa kita di sini? Why are we here today? Karena kita sedang mau touch, berhubungan Because we want to touch, communicate dengan Tuhan, with the Lord, dengan Yeshua HaMashiach, with Jesus Christ, dengan Tuhan Yesus. with Jesus Christ. Melalui penyembahan, Through worship, melalui puji-pujian, through worship, melalui doa, praise, through prayer, kita membangun sebuah jembatan yang legal di hadapan Tuhan. we form a legal bridge with the Lord. Beberapa minggu yang lalu kita lihat kalau kita dalam gereja yang penuh dengan Roh Kudus, A few weeks ago, we saw how if we were in a holy church, kita dipagari oleh pagar api Roh Kudus. we are protected by the Holy Spirit fire. Iblis tunggu di luar, tidak bisa masuk. Devil, get out. You can't come in. Kita tidak juga bisa berkata bahwa alam roh itu tidak nyata. And we can't say that the spiritual world is not real. Sangat nyata. It's very, very real. Kita akan buka satu ayat berikutnya We will open the continuing di verse dalam Lukas in Luke pasal yang ke-8. chapter 8. Saya akan bacakan. I will read it for you. Tolong bacakan dulu bahasa Inggrisnya ayat 26 sampai yang ke-31. Luke chapter 8, verse 36 or 26 until 31. They sailed to the region of Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he met with a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torture me." For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was changed hands and foot and kept under guard, he had broken his chains and has been driven by the demon into solitary places. Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him, and they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Perhatikan, dia tidak dirasuki oleh satu setan, tetapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan setan-setan, lebih dari satu, jamak. Kemudian apa yang terjadi? Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ya, tinggalnya di kuburan. 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Tuhan yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa kami." Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyiksa setan. Ya. Kemudian 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Hati-hati yang suka menyendiri, orang-orang yang suka sunyi-sunyi ya, hati-hati, banyak di sana ujung-ujungnya ada banyak setan. Kemudian 30. Dan Yesus berkata kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saya tunjukkan di depan, saudara bisa baca. Jurang maut, bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya adalah abusos.
Abusaus is the Greek language of the abyss. Bahasa Inggrisnya adalah abyss atau bottomless pit. The English word is bottomless pit or abyss. Diartikan adalah lubang tanpa alas. It's a bottomless Ini pit. adalah satu tempat di bawah bumi It's one place in earth di mana setan-setan dipenjarakan di sana. where the devil is put into prison. Tidak ada yang bisa memberitahu ini kecuali Jesus. Nobody can say this except Jesus. Kalau saudara tahu bahwa orang ini If you know that this person yang kerasukan setan-setan ini, that was demon possessed, yang kerasukan legion. he was demon possessed by legion. Orang Romawi mempunyai satu pasukan legion itu jumlahnya antara 3.000 sampai 6.000 pasukan. The Romans have soldiers that have the amount of they call them legion, soldiers of 3,000 to 6,000. Jadi kemungkinan besar orang ini kemasukan 6.000 setan. So it's a possibility that this person was possessed by 6,000 demons. Dimensi alam roh itu tidak sama dengan dimensi alam nyata. The dimension of the spiritual world, you can't make it the same as a physical world. Bayangin satu orang dimasukin 6.000 roh. Can you believe one person was entered by 6,000 spirits? Dikatakan di sana dia dibelenggu dengan belenggu besi dan diputuskan begitu saja. And he said he can just tear out steel. Kayak saudara mematahkan keropok, krak. Like you crack a chip. Crack. Dan dibawa ke tempat-tempat yang sunyi. And he was brought to Tidak ada orang yang berani ke sana. Nobody was able or brave enough to go there. Tapi Yesus datang. But Jesus came. Dia mengusir setan-setan itu. He cast out the evil spirits. Ini ada satu pengertian yang luar biasa. Mengapa sampai Yesus bertanya, namamu siapa? There's one understanding that's amazing. Why Jesus asked, "What is your name?" Supaya kita bisa mengerti bahwa dimensi alam roh itu tidak sama dengan dimensi kita. So we can understand that the dimension of the spiritual world is not the same as our dimension. Sering kali kita lihat apa yang terjadi juga di Indonesia. Siapa yang dari Bali? A lot of times we see a lot of incidents Ada in dari Bali? Indonesia. People who are from Bali. Aha. Saudara akan lihat pagelaran yang sebelah kiri bawah itu. And you will see the left bottom corner. Saya waktu masih muda pernah ke Bali dan saya lihat peristiwa ini. When I was young, I went to Bali and I saw this. Saya nggak percaya saat itu kalau yang ditusuk itu betul-betul keris, saudara. I didn't believe that what was pierced was like a sharp material, like a knife. Ya, like a knife. Saya duduk di sana waktu itu saya masih SD. I sat down right there, and I was in elementary school. Saya pikir itu hanya main-main, saudara. I thought I was just playing around. Saya lihat di depan mata saya sendiri. I saw it in my own eyes. Itu pertama kali dan setelah itu saya nggak pernah kembali lagi, cuma sekali itu kok. Just the first time, and I never returned ever again. Mereka pakai keris, mereka tusukkan. They use like the sharp material, like a light knife. Buat orang Indonesia kita gampang untuk bisa menerima. So for Indonesian, it's easy for us to receive it. Kekuatan apa yang ada di dalam orang itu? What kind of power is in that person? Kekuatan roh jahat. The power of the devil. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar beberapa grup anak SMA. A long time ago, we heard of a high school kid. Mereka mengunjungi satu daerah di daerah Borobudur. They were visiting a certain village. Dikatakan jangan ambil batu. And then he said, "Don't take a stone." Menurut cerita itu, According to that story. mereka ambil batu. And he took the stone. Mereka pulang ke hotel They masing-masing. went to their own hotels. Apa yang terjadi? And finally, what happened? Kerasukan massal. And he was possessed. Ini satu fenomena This is one phenomena di depan mata kita. in front of our eyes. Saya akan tunjukkan sesuatu perkara yang lebih dahsyat dari ini. I will show you something more than this. Tolong komputernya dipindah, jadi aku bisa pindah sih. Thank you. Siapa yang pernah mandi kembang? Who has taken a bath with flowers? Sungkan Pak kalau ngaku Pak. Sir, I'm shy. You say that. Oh saya, saudara mesti dilepaskan. You have to be released. Karena saudara sudah dimasukin kekuatan daripada roh jahat. Because an evil spirit already entered. Energi roh jahat
melekat dalam hidup saudara. The energy of the evil spirit is stuck into you. Saudara mesti bertobat, You have to dilepaskan, repent. You have to release it supaya iblis tidak senantiasa membuat jalur merah dalam hidup so saudara. that the devil cannot make a way into your life. Itu harus diputuskan. You have to cut it out. Jangan main-main dengan roh-roh setan. Don't play with the devil. Yang untung bukan saudara, The benefit is not in you. yang untung mereka karena mendapatkan jiwa saudara. They benefit because they take your soul. Jangan pegang yang namanya jimat-jimat. Don't touch like certain jewelries that have like evil spirits in them. Saudara pikir mereka pasang patung yang seperti kanan bawah itu, You think they use that statue on the bottom? mereka tidak punya energi. They don't have energy. Itu mereka punya energi untuk menyedot kekayaan, They have energy to take away wealth, bukan take away, to suck. to suck wealth. Saudara bisa lihat, saudara jangan main-main. Don't play around with it. Saya kasih tahu, kita mendekati terus penggenapan firman Tuhan. I'm telling you, as we're getting closer to understand the Word of God, Okultisme itu saudara kan, Pak, saya sudah di Amerika, aman. people say occultism doesn't come in here, it's safe. Mereka Amerika ini banyak impor setan-setan dari Asia. A lot of people in America import idols from Asia. Jangan main-main dengan perdukunan. Don't play with witchcraft. Punya akik, punya patwa, punya apa saja, punya hook, hancurkan semua. If you dalam have nama Tuhan Yesus. materials that symbolize the devil or it's from your ancestors, cut it out. Pikirkan yang satu ini. There's one thing. Jiwa saudara sangat berharga. Your soul is very important. Jangan gara-gara masalah ini saudara tidak masuk di dalam kerajaan surga. Don't just because of this, you don't enter the kingdom of God. Firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. The Word of God says you cannot worship two gods. Saudara menyembah Tuhan dan saudara menyembah roh-roh yang lain. You worship God and you worship other kind of spirits. Tuhan akan muntahkan saudara. God will throw you up. Hati-hati. Be careful. Saudara tahu yang namanya perjamuan kudus. You know, the communion. Setiap 2 minggu sekali kita mengadakan perjamuan. Every 2 weeks we have a communion. Mengapa? Why? Karena ada kuasa. Because there is power. Ada kuasa yang legal dari There is Tuhan. a legal power from God. Saudara diciptakan segambar dan serupa dengan You Tuhan. were created in the image of Him. Jangan pernah berhubungan dengan roh-roh jahat. Do not connect with the evil spirit. Itu namanya ilegal. That is called illegal. Saudara berhubungan dengan Tuhan Yesus HaMasiah. Have a relationship with Jesus Christ. Itu namanya legal. That is called legal. Saudara bisa mengerti? Can you understand? Kenapa kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus? Why do we eat and drink the blood of the body of Ada Christ? kuasa dari Tuhan. There is a power from God. Ada energi dari Tuhan. There is energy from God. Masuk dalam hidup kita. Enter into your life. Memberikan kekuatan. Bring you Mengapa strength. kita baca firman? Why do we read the Mengapa Word of kita God? menyembah Tuhan? Why do we worship Karena the kita Lord? butuh energi yang dari We Tuhan. have that energy from the Lord. Ada seseorang yang saya tahu, mungkin saudara tahu juga. There's someone I know. Maybe you know him. Dia belajar ilmu kesembuhan jarak jauh. He learned about it's like a Healing. witchcraft thing to healing from far From away. far away. Dan dia kasih tahu sama saya. And he said to me, Saya pulang ke rumah, Pak. I go home, sir. Saya kasih lampu saya energi. I put energy in my light. Bukan energi listrik, It's not an electricity tapi dia kasih energy, energi setan di but situ. he put energy of the devil there. Hati-hati. Be careful. Ya. Kita akan lanjutkan yang lebih dalam lagi. We will continue into deeper things. Ibrani 13 ayat 3 dikatakan bahwa karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Coba buka di dalam Roma 10 ayat 17. Open it in Romans 10 verse 17. Bahasa Inggrisnya silakan dibaca. Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard
through the word about Christ. Jadi ada hubungan antara Ibrani 11 There is a connection between dengan Roma Hebrews 11 and Romans 10. Iman kita dari mana? Our faith comes from where? Iman kita semua bukan dari Kompas, Our faith doesn't come from the media. bukan dari LA Times, It doesn't come from LA tapi Times. dari firman But it Tuhan. comes from the word of God. Iman kita ini dari sini. Our faith is from here. Apa yang dikatakan firman Tuhan What is said in the word of adalah God dasar iman is the kita. foundation of our faith. Darwin, Siapa tahu Darwin? do you know who Darwin is? Dia hidup 150 tahun yang lalu. He lived 150 years ago, Dia memberikan satu konsep. and he gave us a concept. Saudara tahu nggak? Darwin itu ternyata asal lahirnya dari Edinburgh, Darwin is from Edinburgh. England. Edinburgh. Kalau Edinburgh. saudara England. tahu kata Edinburgh, saudara akan ingat satu peristiwa, yaitu Millennium Clock. If you know Edinburgh, you will remember the Millennium Clock. Saya tidak bahas sore hari ini tentang Millennium Clock. I'm not going to talk about the Millennium Clock tonight. Dan Darwin 150 tahun yang lalu, And 150 years ago, dia mencetuskan sebuah gagasan. he showed us something. Manusia asalnya dari ikan. Humans are from fish. Kalau saudara baca di SMA, saudara pasti akan mengenal yang namanya ini. If you learn from high school, Evolution. it's called Evolusi. evolution. Ya, dari ikan jadi buaya jadi bla bla bla, akhirnya jadi monyet, monyet simpanse kera, simpanse dari simpanse jadi manusia. Yeah, from fish to alligators, alligators, all the way. Suddenly we become apes, apes to us. Itu gambarnya dari bawah. And that is the picture from down there. Ya, karena itu saudara jangan berkata tahun ini tahun apa, show apa, show tikus. Don't say what shoe are we. Berdasarkan Darwin, manusia dari tikus. Itu dari According to tikusnya Darwin, yang di tengah-tengah itu. humans are from the mouse. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. We are lived by the Lord. Kita tidak di bawah kutuk show. We are not under the curse of show. Tidak. We are not. Kita di bawah berkat Bapa kita yang di surga. We are under the blessing of the Father in heaven. Konsep ini hari ini gagal total. Today, this concept have failed Karena saintis membuktikan because scientists have proven di dalam hidup saudara ada yang namanya DNA. in your life there's something called DNA. Saudara tahu yang namanya DNA? Saudara lihat? Have you seen Tidak. it? You can't Tapi see it. ada dalam hidup saudara, ada dalam sel saudara. In your cells. Dan DNA saudara tidak sama dengan DNA-nya simpanse. And the DNA of chimpanzees are not the DNA same saudara as us. tidak sama dengan DNA-nya ikan. Our DNA is not the same as fish DNA. Karena itu konsep daripada Darwin gagal total hari ini. That's why the concept of Darwin has failed. Rencananya mereka akan menghancurkan kekristenan. The plan is that they want to destroy Christianity Karena firman Tuhan berkata, because the Word of God says, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. the Word of God says that humans are made in the image of God. Gagal total rencana setan. It's destroyed definitely. Tapi apakah dia menyerah? Are they giving up? Ternyata tidak. Saudara. No. Saya beritahu sesuatu yang lebih besar dari ini. Let me tell you something greater than this. Fokus lagi. Siapa yang tahu pernah dengar yang sebuah kata CERN, CERN? Have you heard of the word CERN? Ada? Belum ada yang dengar. Oke, You've never kalau gitu seen it kita or heard it? No. siapkan energi saudara untuk menerima yang satu ini. So get ready to receive your energy about this. CERN ini adalah sebuah organisasi CERN is an organization yang didirikan oleh 12 bangsa pertamanya. that is raised by 12 nations in the beginning. Didirikan pada saat tanggal 29 September 1954. It was raised in September 29th. Anehnya, In the end, pada saat didirikan, when it was built, hari itu adalah hari raya trompet, Rosh Hashanah.
That day was the day of Rosh Hashanah. Apakah ini sebuah kebetulan Is it a coincidence? atau sebuah perencanaan masa depan? Or was it a planning for the future? Saudara boleh cek You can Rosh check. Hashanah 1954 jatuh pada tanggal 29 September. You can check. Rosh Hashanah is on September 29th of that year, Nah, grup ini 1954. berdiri This group was built, termasuk Israel di dalamnya. including Israel inside it. Hari ini grup ini berkembang menjadi 30 negara. That day, that group grew to become 30 nations. Nah, ada satu rencana. And there's one plan. CERN ini This CERN berdirinya adalah di antara dua negara. is standing on top of two nations. Yang setengah ada di Switzerland, Half of it is in Switzerland, yang setengah ada di French. and the other half is in France. Ya. Nah, perhatikan mengapa dia pakai tanggal 29 September pada saat Rosh Hashanah. So observe why they use that day. Karena ada satu ayat yaitu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Because there's one verse in 1 Thessalonians 1 Tesalonika 4:16 kita baca dalam bahasa Indonesia. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inggris. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sebetulnya apa sih CERN ini? What is the CERN? Bangunan ini didirikan mulai tahun 1954. This building was built in 1954. Kalau saudara lihat, CERN itu adalah the Large Hadron Collider in the world. It is the Large Hadron Collider. Mereka bangun ini They built di this bawah tanah, dalam sekali, underground, all the way underground. dan melingkar, bundar. And it's like something Saudara bisa lihat round. itu lingkarannya itu, You can see how it's the way around. ya. Dan CERN ini terletak di wilayah Saint Denis Poli, And letak kotanya. And the city is called Saint Denis Di Poli. dalam zaman Romawi, ingat ya, ini Switzerland dan France ini adalah kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Remember that Switzerland and France was part of Rome before. Tempat itu dinamakan Apoliacum, And it's called Apollyon. ya. Letak kota itu ada kuil untuk berdoa atau menyembah kepada dewa Apollyon. And there's a quill there to worship the god of Apollyon. Dan dewa Apollyon And the god Apollyon adalah dewa perusak, is the breaking goddess, destroyer god. destroyer god. Yang nama lainnya adalah dewa Siwa dan Horus. It's called Siwa and Horus. Di dalam Wahyu 9 ayat 11, bahasa Inggris tolong segera dicari. And Revelation 9:11. Wahyu 9 ayat 11. They had as king over them the angel of the abyss, whose name is Hebrew in Abaddon, and in Greek is Apollyon, that is the destroyer. Ya. Dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Ini sesuatu hal yang saudara tidak sadari, gereja tidak sadari, tetapi sudah eksis sejak tahun 1954. This is something the church doesn't realize. None of us realize, but it has existed since 1954. Kalau saudara melihat simbolnya CERN, If you see the symbol of CERN, logonya adalah seperti yang sebelah kiri atau kiri atas dan beberapa biru. the logo is the left top. Kalau logo itu dipisah,
if that logo is separated, maka akan keluar angka 666. it's the numbers of 666. Artinya adalah What does it mean? Antikristus. It means the Antichrist. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, di situ ada angka 9 di dalamnya. And you will ask, sir, that is the number 9 in there. Saudara tahu nggak, angka 9 itu unik. You know what? Number 9 is very unique. Siapa yang suka matematika? Who likes math? Suka matematika? Who likes math? Suka uang, suka matematika. Saudara. I like math. Oke. Angka 9 itu mempunyai sebuah keunikan. Number 9 has something unique. Unikannya, kalikan angka 9, kecuali dengan 0 ya, kecuali dengan 0. Kalikan dengan semua angka. Except 0. Hasil angka itu saudara tambahkan, Multiply 9 by any ujungnya number. balik 9. The addition of that number Saya will kasih always contoh. be 9. 9 kali 3 berapa? 9 times 3, what is it? 27. 27. 2 tambah 7 berapa? 2 times 7 is what? 9. 9 kali 9 berapa? 9 times 9, what is it? 81. 1 tambah 8. 8 times 1 is what? 8 plus 1 is what? 9. Betul nggak? Itu ngomong soal apa 9? So what does 9 tell you about? 9 kali 5? 9 times 5? 45. 45. 4 times 5? Ya kan? 9 kali 10? 9 times 10? 99 tambah 0? Balik 9. Ya kan? It will become 9. 9 kali 11? 9 times 11? 99. Mak, 99. Oke, 9 tambah 9? 9 18. times 1 tambah 8? 18. Balik 9, saudara. It'll go back. What Bener nggak? does it say? 9. Mau nggak mau, ngatain aja bener gitu loh. Like it or not, you'll just say Ini it's sebuah right. lingkaran 9 adalah lingkaran kekekalan. 9 is eternal. Balik lagi, balik lagi. Comes back again, comes back again. Ada apa di CERN ini? What is insert? Dia menciptakan They yang created tadi itu. that. Saya akan that thing. jelaskan sedikit. Oke, sebelah kanan bawah itu adalah headquarternya, On the right hand bottom is the headquarters. kantor pusat, headquarter. It's the headquarters. Nah, anehnya di headquarter ini ada simbol Dewa Shiva. What's weird is that they have the goddess of Shiva. Kalau kita mau punya perusahaan, saya percaya kita nggak mau pakai simbol setan, betul? If we want to have a company, I Tapi believe you perusahaan don't ini want multinya a Satan. billion sekali dan mereka pakai simbol setan. But this is a multi-billionaire company and they use the devil's. Anehnya dia nggak mau pakai simbol yang ini, saudara. They don't want to use Nah, yang kanan bawah ini nggak mau. the right hand bottom. Ya, yang gendut ini nggak mau. Ya. This dude right Kan here. sebetulnya enak ya. Semakin gendut karena saya semakin banyak The duitnya. fatter it Nggak, is, dia the nggak mau. fatter it is, you Dia think nggak mau. it's the Aneh fat. sekali. They don't want it. Saya nggak ngomong ngatain saudara gendut, saya juga gendut. I'm not saying that you're fat, okay? I'm fat too. Heran, perusahaan ini kok nggak mau gendut gitu. It's weird. Why doesn't this company doesn't want Tapi dia fat? pakai lambang siwa, But they use the symbol of Shiva, lambang kehancuran. the symbol of Ada destruction. apa di balik What ini? is inside this? Ini yang saya mau katakan. This is what I want to talk about. Dia membuat sebuah proyek yang besar sekali. They make a big project, Itu bangunannya sebelah kanan, sebelah bawah, and it's in the bottom. dan kira-kira itu ada dewa Shiwanya di tengah. Kira-kira seperti ini. And there's a Shiva goddess on the bottom. Sebetulnya apa yang mereka cari? What are they trying to find? Begini, mesin ini This machine ya akan menembakkan sebuah partikel, will shoot out a particle, dan partikel itu akan berjalan di dalam lingkaran yang besar ini. and the particle will run in that circle. Kecepatan partikel ini dibuat sedemikian rupa The speed of this particle is sehingga made, kecepatannya seperti kecepatan cahaya. so it's like the lightning speed, the speed of lightning. Kecepatan That's how cahaya. fast it is. Kemudian dikasih gravitasi, kekuatan daya tarik bumi And they make it have a gravitational force 100.000 kali. of 1,000 times. It's so Kemudian fast. And di then arah yang berbeda in a different dia direction, lepaskan molekul juga, partikel they juga. also released another Dan
particle dengan kecepatan yang sama. with the same speed. Ya, begitu kecepatannya sudah mencapai kecepatan cahaya, And when it's reached the speed dua of partikel lightning, ini ditabrakkan. Dah. the particles are collided. Kira-kira apa yang terjadi? What will happen? Kalau saudara pernah ingat 1945, Amerika menggunakan hampir prinsip yang sama 1954, America wanted to use the same principle untuk menghancurkan dua kota, to destroy two cities, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki. Tapi ini dia mau yang lebih canggih lagi. But this one wants even more Pada time. saat Hiroshima Nagasaki hancur, When Hiroshima and Nagasaki was destroyed, jumlah protonnya saat itu, jumlah bom nuklirnya the itu, quantity of the protons, dia nggak perlu banyak-banyak. they didn't need so Dia much. punya cukup segenggam saja. They just take one handful, Dan satu handful, kota hancur total. and one city was destroyed. Apa yang mereka cari di sini? What are they trying to Apakah find? mereka mau ciptakan bom atom? What do they want to create a bomb, an atomic bomb? Tidak. No. Apakah mereka mau cari pengrusakan? Do they want to look for something to destroy? Coba kita lihat di sini. Let's look here. Pada saat dua partikel ini berbenturan When these particles collide, dan mereka akan menimbulkan efek, yaitu efek nyata dan efek tidak nyata. and they will show two effects. Effect Dari that situ you can't see, mereka effect akan that you melihat can see. And from there they Secara can see fisik physically. pintu alam roh itu terbuka. The door of the spiritual world will open. Saya sampai lihat tadi pagi itu geleng-geleng. And I saw it and I was just Otak shaking my manusia head. itu sudah mencapai di sini. The brain of the human beings is reaching there. Dan rencana mereka adalah membuka jembatan And their plan is to make a bridge antara alam nyata dan alam roh secara sains. They want to make a bridge for the physical world to the spiritual world Saya by kasih tahu. science. Alam nyata dan alam tidak nyata kita diikat oleh satu kekuatan, Spiritual world and the physical world is tied by one power. yaitu di dalam Kolose, yaitu firman Tuhan, That is Jesus Christ. Colossians, the Word of God, Jesus Christ. Bacakan dalam bahasa Inggris ayat 16. Itu pakai NIV di situ. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him, and he is before all things, and in him all things hold together. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya Tuhan berkata, di dalam Yesus aku pegang semua partikel. In English it says, in Jesus I take all the particles. Tapi grup ini bukan grup yang percaya Jesus. But this group is not a group who believes in Grup Jesus. ini adalah grup 666 antikristus. This group is a 666 antichrist group. Grup ini tidak mau Jesus. This group does not want Jesus. Apa yang mereka cari? What do they find? What do they want to find? Yaitu jembatan yang akan menghubungkan alam nyata kita dengan alam roh secara ilmiah. That is a bridge that will connect the physical to the spiritual using science. Secara ilmiah, dia akan buka yang namanya kotak Pandora. Using science, they want to open the Pandora box. Sampai di sini pernah dengar kotak Pandora? Have you heard the Pandora box? Itu kotak yang penuh kejahatan. That is a box full of evil. Kalau dibuka, If you open it, tidak bisa balik lagi kejahatannya. you cannot take back its evil. Ini sepertinya dukun ilmiah. This is like the witchcraft of science. Ini bahaya sekali. This is very dangerous. Mengapa? Why?
Karena di balik ini adalah grup Illuminati, Because behind grup this, yang menyembah setan, there's an Illuminati group. There's groups who worship the devil yang menginginkan kehancuran dunia ini. and who wants the destruction of this world. Mungkin saudara berkata, mana mungkin. And if you say, oh, how can it be possible? Saudara buka Wahyu pasal yang ke-9 ayat 2. Open Revelation chapter 9, verse 2. When he opened the abyss, smoke rose from it like the smoke of a gigantic furnace. The sun and the sky were darkened by the smoke from the abyss. Maka dibukalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking di bumi. Ini adalah rencana iblis untuk masuk di dalam dunia real. This is the plan of the devil to go inside the spiritual world. Ini adalah lubang di mana kalau terbuka, This is a loophole. If it is open, apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu akan terjadi. whatever the Word of God says in Revelation will come true. Firman Tuhan berkata yang mengikat kita itu Yesus. The Word of God says the one that ties us together is Jesus Christ. Yesus itu kasih. Jesus is love. Kalau saudara dalam kasih Tuhan, If you're in the love of saudara God, akan terikat. you all will be bind. Tetapi iblis mau yang satunya lagi, But the devil wants something else. yaitu memecah, That is to break, menghancurkan. to destroy. Kalau saudara lihat ada pemecahan, sakit hati dan sebagainya, If you see there's dissensions, heartbreaking, etc., itu bukan dari Tuhan, that is not from the Lord. itu dari iblis. That is from the devil. Kenapa iblis punya rencana sedemikian dahsyatnya? Why does the devil have a great plan like this? Saya kasih tahu satu kebenaran terakhir sebelum kita Let me selesai. tell you one more truth. Kalau iblis bisa hancurkan dunia ini, If the devil can destroy this earth, kira-kira untung gak dia? does he benefit? Saudara kan bingung, untungnya dari mana? Oke, saya akan And you're going to be bukakan. confused. How does he benefit? Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa Revelation 12:12 says, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Therefore rejoice, you heavens, and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Iblis tahu destininya dia adalah lautan api. The devil knows that his destiny is Iblis the tahu lake of dia fire. takut dengan lautan api. He knows he's afraid of the lake of fire. Karena itu dia akan potong jalur di tengah. And that's why he wants to cut his time in the middle. Kalau dia bisa hancurkan alam semesta If ini, he can destroy this world, Tuhan akan create sesuatu yang baru. God will create something new. Dan waktunya dia akan molor lagi. Itu And his kehidupan. time will continue again. It will extend. Kalau dia berhasil menghancurkan dunia ini, But if he is successful in destroying earth, berarti kedatangan Tuhan Yesus cancel, nggak ada datang. that means the coming of Jesus will be Kalau dia bisa cancelled. hancurkan dunia ini, If he can destroy this tidak ada earth, lagi yang namanya kerajaan 1000 tahun. there will be no 1,000 years. Kalau dia hancurkan dunia ini, If he can destroy this tidak earth, ada lagi yang namanya pengadilan tahta putih. there's no more white throne judgment. Bagian terakhir dari Alkitab saudara akan hilang. Revelation, part of it will be gone. Dan menurut perkiraan dia, And according to his understanding, Tuhan harus mulai lagi pencipta dari awal. the Lord has to create again a new Dan creation. setan punya waktu And the devil has time
Sekarang setan tak punya waktu. Right now, the devil doesn't have Karena itu time. dikatakan waktunya sudah sangat singkat. And that's why Jesus said, the time is very short. Apa untungnya dengan kita? What's the benefit for us? Kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. The coming of Jesus Christ is not long anymore. Sangat-sangat imminent sekali. It's very short. Saudara mesti siap. You have to be ready. Project ini, This project, bulan ini, this month, sudah meluncurkan partikelnya. has tried this particle. Dan saya melihat sebuah perkara partikel percobaan. It's like an experiment. Dan saudara tahu, And you know, ada orang yang hilang mendadak. and someone disappeared right away. Bajunya tertinggal, jam tangannya tertinggal, His clothes kacamatanya was tertinggal, left behind. semuanya His tertinggal. things left, everything left behind. Dia hilang And he disappeared secara supernatural. supernaturally in the experiment of this Kemana particle. perginya? Where did he go? Orang ini pindah ke alam roh. This person moved to the spiritual Seperti world, pengangkatan. just like rapture. Tetapi dia bukan masuk ke surga, But he didn't go to heaven, tapi masuknya ke but Hades. he went to Hades. Karena yang menguasai adalah roh antikristus. Because the one that empowered him was the Antichrist spirit. Mereka punya schedule untuk menembakkan secara lebih besar lagi. And they have schedules to kill bigger ones. Skala besar ini untuk seluruh dunia. And this is for the world. NASA barusan mengeluarkan statement NASA just opened a statement. tahun 2020. The year 2020, Mereka yakin they believe bahwa mereka akan bisa berhubungan dengan alien. that they will be able to speak to aliens. Alien itu adalah roh-roh jahat. And aliens are the evil spirits. Saudara bisa lihat bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Can you see that the coming of Jesus Christ is not long anymore? Saya akan tutup dengan Habil dan Kain. I will close with Abel and Cain. Cain and Abel. Habil dia menyembahkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Abel, he sacrificed something that was right in God's eyes. Tapi Kain, But Cain, dia mempersembahkan sesuatu yang Tuhan tidak suruh dia. he sacrificed something that God told him not to. Or he Untuk didn't tell him to. mempersembahkan korban harus pakai anak domba, And to sacrifice it, it needs to be the lamb, bukan buah-buahan. not fruits. Cara pengikutan saudara dengan Tuhan, The way you follow the Lord, saudara mesti pakai caranya Tuhan. you have to use God's way. Jangan pakai caranya Kain, Don't use Cain's way. sembarangan saja. He does whatever. Tidak mau taat sama He Tuhan, doesn't want to follow, be faithful with the Lord. tidak mau percaya firman. He doesn't want to believe in the Word of God. Anehnya, What's weird is that begitu persembahan Kain ditolak, after the sacrifice of Cain was denied, dia hancurkan Habil. he destroyed Abel. Hati-hati, Be careful. jangan ada yang saling membenci satu sama lain. Don't hate each other. Itu bukan dari Tuhan. That is not from the Lord. Jangan ada yang mau mencoba menjatuhkan atau menghambat atau menjegal satu sama lain. Don't have the intention to destroy one another, to trip one Kita another. mau sama-sama bergandengan tangan. We want to hold hands together to worship the Lord. Jangan ada bitterness. Don't have bitterness in your Jangan heart. ada sakit hati. Don't have Itu sicknesses bukan dari Tuhan. in that heart. It's Kita not the sama-sama Lord. berdiri. Let's stand together. Iblis The devil membawa perusakan-perusakan, brings destruction. perpecahan keluarga, The destruction of families, perpecahan antar saudara, isolations from all of you, perpecahan di sana di sini. isolations here and there. Kalau Tuhan Roh Kudus ingatkan saudara-saudara, The Holy Spirit reminded you tonight. langsung saudara repent, Repent right away. langsung saudara bertobat. Repent right
Kalau Tuhan ingatkan seseorang dalam hidup saudara, If the Lord reminded you of a person, untuk saudara ampuni dia. to forgive that person. Jangan keraskan hati, Do not harden your heart. ampuni dia. Forgive. Semua kita tutup mata. Let's close your eyes. Mari Roh Kudus bekerja. Come, Holy Spirit, work. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata, The Word of God says, aku lebih dahulu mengasihi kamu. I truly love you. Di dalam kitab 1 Yohanes berkata, And 1 John says, kasihilah saudara. love your brother. Ini yang mengikat kita sampai kekal. This is what binds us eternally. Firman Tuhan berkata, The Word of God says, dunia akan tahu kalau kamu murid Yesus, the world will know if you are the disciple kalau of kamu Christ, saling mengasihi. if you love each other. Oleh hari ini perbaiki hubungan saudara. From today, fix it. Fix your Suami relationship. istri, Husband, wife, saudara, dengan you teman, and your friend, perbaiki. restore. Fix it. Karena rencana iblis adalah memisahkan atau The menghancurkan. plan of the devil is to separate, to destroy. Hari Roh Kudus bekerja sore hari ini. Come, Holy Spirit, work tonight. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Siapa yang dapat menggantikanmu? Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saudara jangan pikirkan kanan atau kiri. Di depan saudara adalah Tuhan sendiri. Dia adalah omnipresent, dia ada di mana-mana. He is everywhere. God is Pikirkan Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Think that God is right in front of Karena you. dia memang ada di tengah-tengah saudara. Because He really Karena dia ada di is. depan saudara. He is right in front of you. Jangan keraskan hati saudara. Don't harden your heart. Jangan sampai roh perusak ini masuk. Don't let this destroyer spirit enter you. Tetapi saudara tetap diikat di dalam kasih Tuhan. But be bound in God's love. Mari Tuhan bekerja terus. Work, Lord, work. Tuhan sanggup memulihkan. The Lord is willing, is able to heal. Tuhan sanggup memperbaharui. God is able to renew. Tuhan sanggup mempersatukan. God is able to unite. Mari Tuhan bekerja dengan luar biasa sore hari ini. Work amazingly tonight. Pulihkan. Pulihkan gereja. Heal your church. Pulihkan gereja. Heal your church. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberikan cara untuk menghadapi roh-roh jahat ini, God has given you a way to handle the evil spirits. yaitu tetap dengan di dalam hidup di dalam Tuhan That is living in the Lord dan pakai selengkap senjata Tuhan, and using the armor of God. pakai darah Yesus. Using the blood of Jesus. Selalu berkata, Yesus tolong saya. Always
Say, Jesus, help me. Yesus, saya perlu Engkau. Jesus, I need you. Hidup penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Live following the Holy Spirit. Terima kasih. Nyanyikan dengan iman. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Letakkan tangan kiri saudara, saya akan berdoa. Siapa yang membutuhkan doa dari depan, saudara bisa meletakkan tangan kiri saudara di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kanan juga saudara di dada saudara. Take your hand and Saya akan put it berdoa, saudara tidak on your heart. Take toleh your kanan, hand. toleh kiri. Ini persekutuan saudara dengan Tuhan. Now look to the right, to the Tuhan left. akan pulihkan hidup saudara. God will renew your life. Tuhan akan pagar hidup saudara God will guard dari your life segala serangan roh-roh jahat. from any attacks. Jangan buka celah dalam hidup saudara. Do not open a door for the evil Siapa spirit. yang rindu didoakan, saudara letakkan saja tangan saudara kedua-duanya di dada. Saya akan You doakan want to dari be depan. prayed for. Put your left hand on your heart and I will pray for you. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi sudah hatimu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada Engkaulah jaminan hidupku. Hamba berdoa di dalam nama Yeshua HaMashiach. Engkau melihat tangan-tangannya diletakkan di dada Tuhan. Anak-anakmu pada sore hari ini, Engkau memberikan pemulihan di dalam nama Yeshua HaMashiach. In the name of Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ, Kasih Tuhan masuk dalam hidup the saudara. love of God enter their life. Pemulihan terjadi. Renew their life. Roh-roh perusak di dalam hidup saudara Spirit of destruction. dilepaskan sekarang juga. Release it. Mundur sekarang juga. Pergi sekarang juga. Leave right Dan now. jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name. Biar kasih Bapa, So that the love of kasih yang mengikat, the love that masuk, enter, masuk, masuk dalam hidup saudara. enter into your life. Memulihkan hidupmu, To purify your life. memperbaharui hidupmu. Renew your life. Di dalam nama Yesus Kristus. Jesus. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Dalam cintamu, Engkaulah jaminan hidupku.
Tuhan yang akan jamin hidup saudara sampai masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan yang akan jamin hidup saudara. The Lord is the one who guards you. Jangan menyembah yang lain. Don't worship anyone Jangan else. menyimpan jimat-jimat. Don't Jangan keep- menyembah berhala-berhala dunia. Don't keep idols of the world. Sembah Yeshua HaMashiach. Jesus. Sembah Bapa di sorga. Worship the Father. Dia yang akan menyelamatkan kamu He will save di you dalam dunia yang semakin dekat ini. in this life that's coming close. Dekat dengan penghujung akhir zaman. Stay in the Lord. Tetap dalam Tuhan. Stay in the Lord. Angkat wajah. Lihat keselamatan itu datang dari Tuhan. Lift up your face and see Saudara salvation. tidak perlu takut You don't need to be afraid anymore. karena akan saatnya Tuhan Because there's akan a berkata, time that God will naiklah. say, come up, Maka pengangkatan akan terjadi. and then rapture will happen. Terima kasih Bapa. Thank you, Kau Father, sudah memulihkan hidup kami. that you have Kau memberikan renewed, pengertian yang baru dalam hidup that kami. you have given us new Biar understanding. firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali The ganda. word of God will be rooted and will bear fruit 100 times. Abah berdoa Tuhan. Lord, your servant, Tidak ada satu, there's not one, tidak ada satu there's not one yang jatuh. that will fall. Tidak ada satu umat Tuhan There's not one yang tersesat. of the children of God Tidak ada who will see. satu umat Tuhan There's not one yang mundur. that will go back. Semuanya penuh dengan Roh Kudus. Because everything will be filled with the Holy Semuanya Spirit. berapi-api. Everyone will be on fire for the Lord. Semuanya masuk dalam pengangkatan. Everyone will enter rapture. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Father in heaven. Oh Tuhan, kami berdoa Oh Lord, we pray untuk jiwa-jiwa yang belum dapat kesempatan for hadir the sore hari souls ini. who hasn't received the Supaya time, minggu depan mereka boleh hadir so that next week they will be able to untuk come menyembah Tuhan. to worship the Kami Lord. berdoa Tuhan, Lord, I setiap pray benih-benih finansial yang akan ditabur, every seed that's Kau going to be sown, memberkatinya that you bless it, sehingga banyak jiwa boleh so that dimenangkan many souls will be saved untuk kerajaan surga. for your glory. Berkati gereja ini Tuhan. Bless this church, Berkati Lord. Pastor Frank juga Bless Tuhan. Pastor Dan Frank, Lord. seluruh jemaatnya. The whole church, Supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus. so that they're also filled with the Holy Spirit. Masuk dalam rencana Tuhan. They enter the planning of God. Oh terima kasih Tuhan Thank Yesus. you, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama berdoa. Saudara ucapkan dengan keras, Say it out loud. saya kenakan, saya kenakan I put on seluruh perlengkapan senjata the Tuhan armor of God, supaya dapat so that I may receive, bertahan melawan tipu muslihat I may be iblis. able to defeat Karena perjuangan kita the devil. bukan Because melawan darah dan daging, my struggle is not against tetapi the melawan flesh and blood, but pemerintah-pemerintah, against the melawan authorities, penguasa-penguasa, against the dan rulers, melawan penghulu-penghulu against the government dunia yang gelap ini, of this dark world, melawan roh-roh jahat di udara. against the darkness of this world. Karena itu, Because of this, saya berdiri tegak. I stand strong. Saya terima dan kenakan I receive and I put on ikat pinggang kebenaran. the belt of truth. Saya terima dan kenakan I receive and I put on baju sirah keadilan. the breastplate of Saya righteousness. terima dan I kenakan receive and I put on kasut kerelaan the gospel untuk memberitakan Injil, of the shoes of damai sejahtera. peace. Saya terima dan I kenakan receive and I put on perisai iman. the shield of faith. Sebab dengan perisai itu Because with that shield, saya dapat I am able memadamkan to put off semua all panah api arrows of dari fire si jahat. of the evil one. Saya terima dan I kenakan receive and I put on ketopong the keselamatan. helmet of salvation. Saya terima I receive pedang roh, the sword yaitu of the firman Spirit. Tuhan. That is the word of God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Sama-sama kita akan berdoa. Let's pray together. Bapa kami Father in heaven, dalam kerajaan
sorga. in heaven. Dikuduskan namamu. Hallowed be your name. Datanglah kerajaanmu. Your kingdom come. Jadilah kehendakmu Your will be done di bumi on earth seperti di sorga. as it is in heaven. Berikanlah kami Give us this day pada hari ini our daily bread, makanan kami, our daily dan bread, ampunilah and forgive us akan pelanggaran kami, our sins seperti kami juga as we have mengampuni forgiven orang yang bersalah those who have sinned kepada kami, against us. dan jangan bawa kami Lead us ke dalam pencobaan, temptation, tapi lepaskanlah kami deliver us daripada yang jahat, the evil one. karena Engkaulah For yours yang empunya is a kingdom, kerajaan, is a kingdom, kuasa, and the power, dan kemuliaan glory, sampai selama-lamanya. forever and ever. Kita akan angkat tangan kita Let's lift bersama-sama. our hands together. Berkat dari Bapa Yahweh, Father, Anak yaitu Yeshua HaMasiah, that is Jesus, dan berkat dari Roh Kudus and the blessing of the Holy turun memberkati hidup saudara fall down to bless mulai hari ini since today sampai pengangkatan terjadi. until rapture. Terima berkat dari Yeshua HaMasiah. The blessing of Terima berkat dari Yeshua HaMasiah. Jesus